Akhir-akhir ini lagi banyak banget yang lewat di FYP investasi bodong tentang alat kesehatan sampai 1 triliun lebih ya. Dan ada juga yang berbalut syariah melibatkan ustadz, tapi aku nggak tahu ini ceritanya sampai mana, benar atau nggak, aku nggak tahu juga ya. Yang aku punya cerita sendiri, aku pakai Oso Sekuritas. Jadi siapa di sini yang korbannya sama Oso Sekuritas juga. Jadi aku ikut 2 tahun yang lalu. Dan dikabarin tahun lalu bahwa Oso Sekuritasnya nggak mampu bayar dan nggak sanggup bayar. Dan akhirnya disidangkan, entah kayak gimana ceritanya. Karena sampai sekarang aku nggak dibayar sesen pun, duitnya nggak dibalikin 1 rupiah pun. Ya padahal itu di bawah perlindungan OJK. Jadi katanya produk tersebut itu di bawah ada izin OJK-nya sudah. Bayangkan yang ada izin OJK-nya aja itu bisa bodong coba. Dan sampai sekarang itu yang ngejualin ya, sales yang ngejual itu menghilang seperti avatar. Jadi ganti nomor, pindah kota, menghilang nggak tahu di mana. Coba bayangkan ya. Duit 2 miliar dan masih banyak lagi duit teman-teman yang lain. Mungkin ratusan miliar ya, hilang kayak gitu aja. Padahal itu terdaftar di OJK produknya. Dan ini jadi pelajaran untuk aku juga jadi bertanya-tanya ya. Apa sih yang dimaksud dengan produknya OJK? Kok nggak ada bedanya dengan investasi bodong biasa kayak gitu punya? Ya kalau investasi bodong biasa oke lah ya, namanya bodong ya kayak gitu. Kalau ikut ya kita bego. Tapi kan ini kan terdaftar di OJK. Kita ikut kok. Kita juga kena dibodongin kayak gitu. Nah, apa sih di sini perannya OJK? Nah, koreksi saya kalau saya salah ya. Jadi menurutku OJK itu mengatur perusahaan-perusahaan ini supaya mengatur persentase bunganya, mengatur persaingan mereka. Tapi bukan artinya OJK mengganti duit kamu kalau misalnya orang itu bangkrut atau orang itu lari atau orang itu bodong kayak gitu punya. Jadi bukan OJK ini nih balikin di asuransiin duit, enggak kayak gitu. OJK tetap suruh orang itu bayar, selesaikan. Dan kalau orang itu nggak sanggup bayar ya kayak sekarang. Nggak jelas pokoknya, nggak ada yang dibayar satupun. Dan nggak ada kejelasan. Nah begitu juga sebenarnya, koreksi saya kalau saya salah ya, begitu juga sebenarnya kalau kalian taruh di bank. Jadi kalau kalian taruh di bank misalnya aja 100 juta atau 100 miliar kalian taruh di bank, terus bank tersebut pailit, jangan harap OJK balikin duit kamu. OJK hanya minta banknya tanggung jawab, bayar ke kalian, balikin duit kalian. Kalau banknya nggak punya duit, ya sudah, say goodbye. Jadi mending kalian nggak usah ikut deh yang bodong-bodong kayak gitu, punya investasi yang kayak gitu punya, nggak usah ikut. Aku nyesel sumpah, itu yang terakhir dalam hidupku. Dan jangan sampai kena tipu investasi bodong yang mengiming-imingkan berapa persen. Mending taruh bantal aja sudah, bawa bantal aja, taruh bawa kasur.